Oke, di halaman ke-6 buku Anthony ada struktur dan isi program, gitu ya. Apa itu struktur dan isi program? Program adalah, kalau kalian baca di paragraf-paragraf pertama, gitu ya. Program ini merupakan didefinisikan, gitu ya, lini produk atau keluarga produk di sana, lini produk atau family produk. Ada juga yang mendefinisikan program itu adalah riset dan pengembangan, gitu ya, ditambah riset dan pengembangan, aktivitas administrasi, kemudian rencana akuisisi, dan aktivitas penting lainnya. Contohnya, gitu ya, P&G, ini P&G, Procter dan Gamble, gitu ya, mendefinisikan program sebagai lini produk. Beda dengan General Electric. General Electric ini mendefinisikan program dengan pusat laba yang bertanggung jawab, gitu ya, atas semua lini produk. Nah, kalau Atmajaya mendefinisikan programnya dengan apa, Atmajaya? Ya dengan prodi-prodi, gitu ya, itu programnya, gitu ya. Oke, sehingga ya program ini dalam perusahaan jasa, gitu ya, program ya bisa tipe jasa yang akan diserahkan oleh perusahaan. Tapi tadi dalam perusahaan pabrikasi misalnya, program didefinisikan sebagai apa? Produk, lini produk, atau family produk, atau keluarga produk, gitu ya. Nah, di buku Anthony dan Gavida Rajan ini ada dua isu besar, isu produk, gitu ya. Terkait dengan produk ini, kita memiliki dua isu besar. Yang pertama, di halaman 7, gitu ya. Ada isu yang pertama adalah bagaimana menganalisis program baru, usulan program baru, gitu ya. Kita tahu, gitu ya, kalau usulan program baru ini atau bisa dinilai, gitu ya, dengan kalau di Ackman dengan capital investment analysis. Ya, menganalisis usulan program baru, jadi menganalisis usulan program baru atau propose new program, gitu ya, dengan capital investment analysis. Ya. Ada berapa capital investment analysis kalau di Ackman? Ada 4. Ya. Apa saja? Tentu kalian sudah ingat, ya. Nah, capital investment decision ini di buku dibahas menggunakan NPV atau IRR, gitu kan ya. Namun perlu kalian ingat begitu bahwa di bagaimana bagaimana program baru itu bisa ada, gitu ya. Ide usulan program baru itu bisa muncul, gitu ya. Nah, biasanya karena adanya sikap atau sikap reaktif, gitu ya. Karena kompetitor kita melakukan sesuatu, maka kita ikut melakukan atau membuat sesuatu, gitu ya. Kompetitor kita jualan online, kita ikut jualan online, gitu ya. Itu reaktif berdasarkan kompetitor. Tapi bisa juga sifatnya proaktif. Jadi kalau proaktif itu kita merencanakan sesuatu masa depan berdasarkan ya riset kita, gitu ya, ide kita, bukan berdasarkan orang lain. Mana yang lebih baik? Ya tentu sikap yang proaktif, gitu ya. Nah, saya kembalikan, gitu ya. Anda mau jadi yang proaktif atau reaktif? Oke. Analisis usulan program baru dengan NPV dan IRR atau yang lainnya, gitu ya, tidak perlu dilakukan jika di sana ada 4, ya. Jika usulan programnya nyata-nyata atraktif, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan atraktif sehingga
usulan program baru kalau mau beli mesin atau mau bangun gedung, nggak usah analisis NPV gitu. Apa itu atraktif jika misalnya payback periodnya tidak sampai setahun, cepat pengembaliannya, ya sehingga tidak perlu NPV, uangnya ada, nggak perlu minjem. Kalau atraktif seperti itu, langsung saja eksekusi, toh cepat kembalinya gitu ya. Yang kedua, tidak perlu analisis NPV dan IRR jika estimasi usulan program baru itu tidak pasti gitu ya. Ya kalau ketidakpastiannya tinggi, pakai metode apapun pasti salah. Seperti misalnya anggaran aliran kas keluar gitu ya. Ya jangan terlalu optimis ya, karena sulit, sangat sulit. Penuh dengan ketidakpastian jika mengestimasikan cash flow ini gitu ya. Apalagi kondisinya tidak menentu gitu ya. Wah, sekarang saya yakin customer saya bayar utang bulan depan. Ternyata tahun 2020 mulai Maret, April, Mei ada virus gitu ya. Maka belum tentu kan cash flow yang sudah diidam-idamkan gitu ya, bayar utang nih konsumen saya ternyata enggak gitu ya. Nah, kalau tidak pasti sebaiknya tidak usah dijalankan gitu ya. Kemudian yang ketiga, programnya tidak berkaitan langsung dengan penciptaan laba. Apa sih program-program yang tidak berkaitan langsung dengan penciptaan laba? Kalian ingat mungkin penjelasan saya di awal mengenai bagaimana perusahaan membangun citranya gitu ya, dengan zero accident. Nah, kalau zero accident, kecelakaan kerjanya 0 di pabrik-pabrik gitu ya, maka dia harus mengadakan safety training gitu misalnya ya. Ya kalau pabriknya pabrik printer begitu, bahaya kalau karyawannya rambutnya panjang gitu ya. Nah, sehingga harus memakai penutup rambut gitu ya. Training-training tertentu begitu. Atau yang terakhir, jadi kalau seperti ini programnya tidak berkaitan langsung dengan penciptaan laba, maka programnya harus tetap dijalankan tanpa harus analisis NPV dan IRR. Yang terakhir, jika programnya disyaratkan oleh peraturan pemerintah, misalnya kalau rumah sakit berarti harus membangun tempat pembuangan limbah gitu ya. Ya, tempat pembuangan limbah cukup mahal. Nggak perlu dihitung IRR dan NPV-nya gitu. Nggak ada cash inflow-nya, adanya cash outflow saja. Sehingga kalau dua program terakhir, program yang tidak terkait dengan penciptaan laba dan disyaratkan dengan peraturan pemerintah, maka gunakan cost minimum, biaya seminimum mungkin, karena ini harus ada gitu kan ya, harus dibuat, sehingga cost-nya ya minimum saja, walaupun dia tidak perlu dianalisis proyeknya go or not go seperti di chapter 7 gitu ya. Nah, inilah program-program baru yang tidak perlu dianalisis dengan NPV dan IRR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program ongoing atau program yang sedang berjalan gitu ya, di video yang keempat. Terima kasih.